Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menawarkan item langka yang judulnya adalah palsunya sangat banyak beredar, yang asli mencarinya setengah mati. Fosil Galih Kelor kristal simbol keris. Nah, ini adalah fosil Galih Kelor yang kerisnya putih berbias biru. Kita akan flash ya supaya detail dia punya urat seperti ini. Nah, ini menggunakan video flash yang teman-teman bisa lihat bentuk pegangannya di sini ditutupi oleh warna hitam, pegangan putih ya, dengan bentuk dia punya loop sangat-sangat banyak dan sangat-sangat jelas bentuk kerisnya, seperti ilustrasi yang teman-teman bisa lihat di kiri dan di kanan. Nah, tentunya kita ingatkan minyak rawatnya menggunakan minyak misik hitam ya, yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Diyakini oleh para ulama, kiai, ustadz, ini ekstrak bunga murni, bagus untuk membooster energi barang-barang spiritual, baik itu keris, tasbih, ataukah gemstone yang terpendam selama ribuan juta tahun ya. Ini kita akan tawarkan kepada teman-teman ya. Ini dimensinya adalah DIM 21. Ini medium ya, yang tidak suka terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini medium yang lebarnya adalah 16, tingginya ini adalah 8 ya. Tingginya 8 masuk ke dalam. Dan fisiknya depan belakang sangat bagus ya, tidak ada minusnya, dan kerisnya ini sangat-sangat bagus di tengah dan asli fosil Galih Kelor, item langka. Nah, ini size ringnya tentunya ring 19 atau 20, kalau di saya di jari tengah. Nah, ini sangat-sangat enak yang tidak suka terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini origin tanah Banten, fosil Galih Kelor kristal simbol keris. Ini sangatlah langka ditemukan ya, merupakan keberuntungan, jodoh-jodohan, dan rezeki besar bisa mendapatkannya. Perpaduan antara galih inti tengah hitam legam plus kuarsa kristal putih berbias biru yang membentuk keris yang mengkristal di tengahnya. Nah, ini perpaduan antara galih inti tengah yang teman-teman bisa lihat kulit dan galih ya, seperti yang Anda bisa lihat gambar. Dan ini yang mengkristal ini adalah kuarsa ya, yang kuarsa ini sendiri tembus. Nah, memang seperti itu unsur yang membuat pohon kayu kelor itu menjadi fosil. Salah satu unsurnya terkuat adalah kuarsa ya. Nah, mendapatkan fosil Galih Kelor yang asli saja sangatlah susah. Banyak yang memalsukan fosil Galih Kelor ini dengan jenis fosil antara lain fosil jati hitam, fosil jati merah, fosil kelapa, fosil kayu ulin, dan lain-lain, yang mereka tidak paham bentuk yang asli dan bukan, hanya sekedar mengklaim. Nah, tentunya itu sering saya jelaskan kepada teman-teman ya, untuk fosil Galih Kelor yang asli. Dan tentunya bahkan saya menanam yang sudah mulai tumbuh cabang-cabangnya seperti yang teman-teman lihat itu di taman saya belakang ya. Bahkan sudah ada yang memiliki daun yang lumayan, karena di areal Jabodetabek ini mencari pohon kelor itu setengah mati ya, sangat susah.
sudah langka di Depok ini pohon kelor. Nah, cara taunya tidak ada bedanya, yang satu sudah fosil, yang satu masih kayu ya. Nah, apalagi mendapatkan juga simbol keris kristal putih berbias biru ini, begitu lebih langka lagi. Di market dan pasaran banyak sekali yang memalsukannya, yang awam terjebak membeli mahal. Padahal di pusat gemstone yang palsu ini dijual sangat murah, bahkan kodian. Nah, ini saya unjukkan yang palsu kepada teman-teman ya. Nah, itu bentuknya banyak yang jual palsu dan banyak yang tertipu. Nah, bagaimana cara taunya ya? Bentuk yang asli tidak ada yang simetris sempurna atau seperti sempurna aslinya. Selalu ada kekurangan. Cara mudah tahunya sangatlah gampang bagi yang paham ya. Bentuk ukiran atau suntikan atau pewarnaan buatan manusia sangat-sangat jelas berbeda dengan urat yang asli buatan Tuhan dari alam. Karena yang paham biasanya bermain bongkah dan mengolahnya. Nah, Anda bisa lihat bentuk yang palsu ya. Nah, kalau yang asli seperti ini, dia tidak sempurna seperti buatan-buatan manusia atau suntikan. Nah, cara tahunya kalau yang biasa main bongkah itu sudah pasti tahu, karena biasa mengolah, menyenter ya. Dari identifikasi bongkah itu sudah pasti tahu. Yang awam yang takutnya kena tipu. Dan tentunya juga kalau pengen lebih jelas, Anda bisa lab ya. Saya pastikan yang saya unjukkan gambar di video Maniak Akik ini itu palsu. Mungkin ada yang dari batu asli tapi simbol kerisnya buatan. Anda bisa coba lab ya. Saya siap tantang teman-teman itu palsu. Nah, saya ingatkan yang asli simbol keris itu sangatlah langka didapatkan. Boleh dicoba cari di dalam bongkah. Itu sebuah rezeki atau jodoh-jodohan atau milik. Tentunya kelangkaan ini yang membuat harganya berbeda dengan yang bentuk normalnya dan menguji profesionalnya dengan lab gemologi. Nah, saya juga sangat-sangat ilmiah ya dalam mengelab batu. Anda bisa lihat bahkan hampir semua batu saya itu saya sampel labnya untuk menggaransikan itu asli dan tidak. Kalaupun ada yang tidak asli, saya siap mengganti duitnya kembali 100%, batunya gratis ya, karena saya membuktikan sendiri. Nah, sekarang kita akan jelaskan untuk keris sebagai simbol dan filosofi ya. Nah, ini bentuk kerisnya begitu jelas ya. Pegangannya ini ya, ibaratnya kayunya yang hitam, ini pinggir-pinggir kayunya dengan dia punya look begitu sangat-sangat indah. Keris dalam bahasa Jawa disebut tosan aji, berasal dari kata tosan yang berarti besi dan aji berarti dihormati. Bagi masyarakat Jawa, keris dimaknai sebagai filosofi dalam kehidupan. Mana filosofis yang terkandung dalam sebuah keris bisa dilihat mulai dari proses pembuatan hingga menjadi sebuah pusaka bagi pemiliknya. Empu menciptakan keris bukan untuk membunuh, tetapi mempunyai tujuan lain, yakni sebagai piandel ataukah pegangan yang diyakini menambah kewibawaan dan rasa percaya diri. Dulunya keris bisa menjadi simbol status atau strata, mulai dari petani, prajurit, kemudian petinggi sampai raja-raja. Keris yang mereka miliki pasti berbeda dan sebagai simbol maskulinitas pria sejati. Dalam adat Jawa, keris adalah satu dari 5 hal yang harus dimiliki oleh laki-laki Jawa dewasa. Keris pada dasarnya menunjukkan kemapanan seorang laki-laki Jawa sekaligus simbol diri dari pemiliknya serta simbol garis keturunan. Nah, itu filosofi ya, kita ingatkan kepada teman-teman supaya tidak cuma tahu tentang batu tapi sejarah juga tahu. Jumlah look keris juga memiliki arti tersendiri. Misalnya keris berlook 1 sebagai simbol kesederhanaan, keris look 3 sebagai simbol bahwa pemiliknya bersikap semeleh atau berserah pada pemilik kehidupan atau Tuhan. Keris biasanya disesuaikan dengan wuku kelahiran dan kebutuhan pemiliknya. Kita tidak bisa memesan sesuai keinginan kita, tapi sang empu yang menentukan keris apa yang cocok untuk kita. Keris yang memiliki filosofi dan bernilai seni tinggi ini sangat dihargai oleh negara-negara lain, diakui warisan Indonesia terutama UNESCO ya. Dalam budaya Jawa dan hampir seluruh budaya provinsi di Indonesia, daun, batang, dan fosil pohon kelor diyakini mampu melunturkan ilmu hitam seseorang, mengusir jin, mengusir leak atau siluman, secara perlahan mampu meleburkan sihir atau santet, dan diyakini sebagai pohon yang melindungi rumah dari serangan jahat makhluk halus. Nah, jadi
Itu sejarah keris, dan tentunya yang sering saya bilang kepada teman-teman, yang kelor asli itu sudah diuji oleh 1000 lebih pemahar saya. Tidak bakalan berani demit, sihir, santet mendekati Anda. Kalau Anda uji di tempat angker, itu bisa dijajal. Yang asli itu tidak akan berani Anda diganggu oleh makhluk halus ya. Nah, tentunya untuk penjelasan kandungan kelor itu sering saya jelaskan ya. Dan teman-teman bisa cek-cek video yang menyangkut tentang kelor. Nah, proses terjadinya kayu yang menjadi fosil dari situs Wikipedia ya. Kenapa dia bisa jadi fosil seperti ini kita jelaskan. Kayu yang tertimbun tanah selama ratusan juta tahun, seluruh materi organiknya telah tergantikan dengan mineral-mineral perut bumi. Mineral dominannya adalah mineral silikat seperti kuarts atau kuarsa, sehingga struktur asli kayunya tetap dipertahankan dan proses pembatuan tersebut terjadi di bawah tanah. Nah, yang membuat dia jadi fosil itu, struktur inti itu yang mempertahankan bentuk fosilnya itu adalah si kuarsa tersebut. Nah, inilah bentuk kuarsa kalau teman-teman pengen lihat ya. Kuarsa yang sudah masuk ini, yang putih berbias biru ini disebut dominan kuarsa. Yang mengkristal, biasanya yang kristal di batu fosil kelor itu adalah kuarsanya. Dan kebetulan di bagian kerisnya inilah yang tembus karena mengandung kuarsa, luar biasa indah ya. Nah, petrified wood berasal dari bahasa Yunani yaitu petro yang berarti karang atau batu. Wood dalam bahasa Inggris yang berarti kayu secara harfiah memiliki makna kayu yang berubah menjadi batu sehingga disebut fosil. Nah, ini kita ingatkan kepada teman-teman ya supaya tidak gagal paham. Secara lab gemologi tidak dijelaskan ini fosil jenis apa. Nah, kalau kita lab, ini biasa hasilnya adalah wood fosil atau petrified wood ya. Ini untuk ilmu kepada teman-teman pemula. Hanya disebut wood fosil atau petrified wood karena diumumkan secara internasional bahwa itu fosil kayu. Sedangkan untuk tahu itu jenis fosil kelor, jati, kelapa, aren, bambu, dan lain-lain, cara mengidentifikasi fisiknya sama saja ya. Ketika sudah memfosil, bedanya satu masih kayu dan satu sudah memfosil. Nah, itu penjelasannya. Jadi kalau teman-teman lab tetap petrified wood, tidak ada dijelaskan di sana moringa ataukah itu kelapa ya ataukah aren, tidak ada. Tapi cara tahu aslinya yang saya bilang tadi tidak ada bedanya. Yang gali begini Anda harus pernah menebang pohon kelor yang berumur di atas 100 tahun supaya Anda tahu bedanya. Nah, baru Anda akan tahu identifikasi kelor atau bukan. Jadi jangan hanya mengklaim kelor tapi aslinya nyatanya bukan. Bahkan saya pribadi yang saya bilang tadi, itu saya punya tanaman kelor yang sudah tumbuh cabang dan ada juga yang ada daunnya. Tentunya di Depok ini Jabodetabek langka ya untuk mencari pohon kelor. Nah, sekarang kita akan jelaskan untuk fungsi ilmiah ya sambil kita senter supaya teman-teman tahu ini kristal di bagian kuarsa yang membentuk keris ini seperti ini. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya, kita akan senter. Dia ini kristal di bagian kuarsanya tuh, dari mulai bawah gagangnya ya sampai atas nih saya senterkan. Tuh, looknya sangat banyak ya. Jenis kerisnya sangat-sangat jelas. Tentunya yang asli itu tidak ada sempurna seperti lukisan-lukisan orang ataukah suntikan pewarnaan. Yang saya bilang banyak yang lucu bentuk buatan tangan ya, seperti Anda bisa lihat Soekarno ataukah bentuk naga ataukah bentuk lafaz Muhammad ya. Itu kelihatan banget palsunya ya. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman pemula. Nah, untuk fungsi ilmiah fosil gali kelor kristal simbol keris asli Banten ini, yang pertama fungsinya adalah terapi melancarkan peredaran darah, yang kedua terapi menguatkan sel darah putih, yang ketiga terapi sedot racun ataukah detoksifikasi dalam tubuh, yang keempat terapi melancarkan pencernaan, yang kelima terapi merangsang syaraf kepala untuk mood positif yang jauh lebih baik ya, karena dia punya kandungan mineral ya dari perut bumi yang bagus untuk kesehatan. Itu bukan hal tabu lagi, bahkan di Eropa itu semua mempercayai kandungan mineral bagus untuk kesehatan ya, bukan ngarang-ngarang. Kalau dari depan nih, tuh ini berbias biru, jenis dari gagang sampai atasnya begitu jelas. Dan sekarang kita akan pakai ya dan jelaskan, ingatkan fungsi metafisika simbol gali kelor kristal ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, ini yang menggunakan lampu bantuan dan flash ya. Tuh, kerisnya jelas banget dari gagang ya. Dia punya look dan dia punya motif tuh. Ini asli 1000%.
Kalau Anda lab gemologi tidak natural, siap uang Anda kembali, garansi, karena ini dibentuk dari bongkah, mencarinya super duper langka. Dan kita ingatkan untuk fungsi metafisikanya ya, Kelor kristal simbol keris Banten ini. Yang pertama, media yang sangat ditakuti jin fasik. Yang kedua, media anti sihir dan santet. Yang ketiga, media meleburkan ilmu hitam. Yang keempat, media menajamkan kata-kata. Yang kelima, media aman berkendara. Yang keenam, media mengobati kesurupan dan terapi rukyah. Yang ketujuh, media menambah wibawa dan percaya diri. Yang kedelapan, media disegani kawan dan lawan. Yang kesembilan, keris sebagai simbol kasta raja ya. Dan yang ke-10 adalah bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk menjaga fisik dan non fisik. Nah, tentunya buat Anda yang rasional, otaknya dominan ilmiah, Anda ambil dari sisi unik antik ya. Buat Anda pecinta barang spirituality, nanti diberikan ilmu dan tata cara untuk fungsi-fungsi yang dijelaskan tadi ya. Jadi di Maniak Akik Anda mendapatkan ilmu dan tata cara yang ingin jadi praktisi untuk rukyah, untuk fungsi-fungsi lain itu diberikan ya. Jadi tidak perlu berdebat. Nah, monggo ya buat pelanggan mancanegara atau Nusantara, item langka hanya ada satu, bentuknya pun selalu berbeda-beda dan kerisnya ini sangat jelas. Tampilannya medium, enak banget, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tuh, ringnya juga sangat sesuai, ukir bunga 2 dimensi. Nah, Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai menyesal ya sudah habis baru Anda bertanya, karena sering seperti itu. Karena item-item di Maniak Akik itu pilihan dan unik, antik dan begitu langka, dan garansi keasliannya. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel itu Tauhid Metafisik yang membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel keempat itu Maniak Bacaan yang membahas tentang batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.